Oke. Jadi Nggak ribet ya. halo. Halo, Tes. Oke. Jadi bisa kita mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Ardi mengikuti wawancara kita hari ini. Jadi untuk agenda kita hari ini adalah untuk wawancara terkait dengan keperluan onboarding menuju internal campaign PT Tuan Guru. Nah, jadi mungkin langsung saja yang mempertanyakan, Bang, mungkin Kak Ardi boleh ceritakan awalnya Kak Ardi terjun ke bisnis kuliner itu bagaimana ceritanya, mungkin ada momen atau alasan khusus yang jadi titik tolaknya Kak Ardi. Jadi sebenarnya kan waktu itu saya masih kuliah dan lulus di bulan wisudanya di bulan November kalau saya kalau nggak Agustus September tahun 2024. Nah dari situ ngulik-ngulik memang dari awal memang lebih tertarik di bisnis. Jadi dari bangku kuliah memang sudah beberapa ide bisnis yang timbul dan beberapa yang dieksekusi dan semuanya tidak berjalan lancar. Terus pas pas Natuna itu dirintisnya tanggal 28 Januari itu buka pertama kali, tapi persiapannya itu sudah 3 sampai 4 bulan sebelumnya. 2025 2024 persiapannya, 2025 awal mulainya, 2025 Januari tanggal 28, makanya kita semua gajian di tanggal 28 gitu. Terus kalau ditanya idenya, sebenarnya karena melihat di kondisi di mana sekarang bahwa yang produk tersedia sekarang itu kebanyakan hewan darat dan hewan itu bervarian lagi hewan darat. Kalau mau pilih ayam lagi sekarang ada jenis-jenisnya, padahal ayam yang sama gitu, ayam crispy, terus ada juga ayam geprek, padahal sama-sama jadi goreng tepung. Kemudian melihat juga kondisi yang dimana sekarang sudah 3 tahun di trennya orang olahraga terus, jadi tingkat kepeduliannya terhadap kesehatan itu meningkat gitu. Nah akhirnya ini uji coba open PO Tuan Tuna, awalnya itu open PO dan ternyata permintaannya lumayan. Akhirnya saya beranikan untuk rintis itu di tanggal 28 dengan awal itu cuma saya berdua, saya pemilik dan satunya staff outlet langsung. Rintisnya sendiri, miliknya sendiri, tapi ininya karyawannya langsung ambil karyawan satu, staff outlet itu. Sudah lagi mau diceritakan? Tergantung pertanyaan. Oke. Berarti Tuan Tuna ini resmi berdiri di tahun 2025. Itu berawal dari open PO dulu di. Nah, kapan baru kemudian kita adakan ini outlet ini? Tanggal 28 itu sudah outlet, bentuk outlet 28 Januari. Sebelum tanggal 28 Januari itu open PO. Sekitar berapa lama itu ya? Ada 4 kali PO kayak dalam 2 bulan, 4 atau 5 kali PO. Nah, sebelum jadi seperti sekarang Tuan Tuna Pak, sempat coba
konsep lain kan tadi kita bilang sempat mengulik ide bisnis. Nah kira-kira apa yang berubah dari konsep awal ke sama yang sekarang? Kalau konsep awal itu kan pakai ini box container. Ya awalnya box container, terus makin ke sini kita pembenahan ternyata box container itu tidak diperlukan. Jadi kita efisiensi lokasi, cukup dengan gerobak apa sih namanya itu, gerobak sate biasanya orang sebut. Ternyata sudah efektif kalau begitu dan lebih efisien secara waktu, tenaga gitu. Apanya memang yang berbeda antara ini box container sama yang gerobak? Kalau box container kan dia secara aktivitas kerja penggunaan box container itu biasanya model bisnisnya itu yang model bisnis simple. Contoh misalnya yang semuanya itu aktivitas di dalam kontainer, tidak ada aktivitas di luar kontainernya kecuali menyajikan ke customer, misalnya bawa ke mejanya. Kemarin saya di box kontainer itu cuman menyiapkan makanan, tapi membakarnya di luar kontainer. Jadi ada kayak alur kerja yang perlu dibenahi di situ. Ada lagi mau diceritakan mungkin konsep-konsep lain sebenarnya selain ini tempat? Iya, saya mau kaya. Saya juga. Nah, di sini kan Kak Abdi memilih tuan-tuan. Boleh diceritakan atau ada kan makna tertentu di balik nama tuan-tuan ini? Oke. Sebenarnya tuan tuna itu plesetan dari tuan tanah. Itu kalau secara pemaknaan artinya bakal banyak coba gitu. Kami dulu. Mau ya. Oke, tuan tanah dia. Tuan tanah Itu banyak. sebenarnya banyak tanahnya, artinya banyak cabangnya gitu. Bukan si sayanya yang jadi tuan tanah. Kalau saya juga enggak apa-apa sih. Oke. Mungkin boleh diceritakan modal awal dan tim awalnya. Tim awalnya tadi awalnya cuma 2 orang di kita sama sekarang. Pasnya masih ada sampai sekarang? Sudah riset. Mungkin boleh diceritakan siapa saja yang terlibat di fase paling awalnya kita mendirikan tuan tuna. Mungkin ada pihak-pihak lain. Iya. Awalnya bukan cuma saya sendiri sebenarnya yang bantu support support itu ada banyak dari keluarga, terus ada juga teman-teman yang menyarankan selalu bahwa jangan terlalu idealis gitu. Jangan terlalu idealis dan terlalu perfeksionis untuk masuk teman-teman komunitas bisnis UMKM, teman-teman kampus ya, dan keluarga, dan support diri sendiri juga. Tapi yang paling kita rasa paling berkesan itu mungkin pada saat merintis itu yang paling teman-teman yang pada saat merintis. Nah, boleh diceritakan mungkin modal awalnya dari mana? Modal awal itu dari uang pribadi. Oke, kita. Oke. Apa sih modal? Isi dari saya kan saya dikasih sama orang tua. Dari orang tua. Ya gitu lah. Oke. Uang pribadi dari orang tua gitu. Oke.
kita mencoba lebih transparan. Mungkin boleh diceritakan selama 1 tahun berjalan tuan Luna, tantangan seperti apa saja yang kita hadapi? Oh, Banyak. ini sampai 3 subuh juga tidak selesai. Tantangan di 1 tahun pertama, ya tantangannya yang paling pertama itu pasti soal SDM. Paling pertama itu SDM, bagaimana kita harus selalu menumbuhkan seseorang, harus jelaskan bahwasanya kondisi bisnis ini seperti ini gitu. Kan biasanya ada orang yang dia tidak cuma melihat dari TKP-nya, tapi lihat juga dari kondisinya, gimana ini masih merintis dan tidak ada kepastian. Terus dari segi revenue juga sudah pasti revenue, omset penjualan pasti sangat-sangat terkendala. Terus ya untuk saya pribadi banyak belajar soal kepemimpinan, bukan cuma memimpin orang tapi memimpin diriku juga sih. Jadi kalau ditanya umurku sekarang, mungkin sekarang memang 25 tahun, tapi usia bekerja mungkin bisa dibilang 32 atau 35 tahun lah, insya Allah. Ada lagi tantangan yang kita hadapi? Itu saya yang perlu beradaptasi sama kondisi yang dimana sebelumnya saya harus masih suka main, masih suka nimbrung sama teman-teman, atau bahkan hobiku sendiri harus ditinggalkan. Hobiku kan olahraga, untuk merintis itu 1 tahun betul-betul tidak pernah olahraga. Mungkin olahraganya cuma 5 kali mungkin dalam 1 tahun, sampai fisik juga sama, jadi tampak tua, mendai. Yes. Nah, kalau begitu itu dari semua tantangan yang kita sebutkan, bagaimana saja solusi yang kita cara mengatasi? Dan tantangan pertama ada di SDM. Ya, saya selalu kalau soal pekerjaan itu saya selalu teman sharing sama orang di rumah, sama bapak, karena dibilang usia pasti sudah bijaksana keputusannya tuh, yang dimana saya masih baru memimpin, pasti banyaklah keputusanku yang lebih banyak risikonya dibanding keputusannya beliau gitu. Jadi dia itu selalu pada saat saya memutuskan, keputusannya dari saya, tapi dia selalu memberikan opsi-opsi keputusan sama dampak risikonya. Jadi dia bantu Kak lebih mudah untuk memilih sesuai sama selera risiko. Jadi opsinya kembali ke kita yang memilih. Nah, dari semua tantangan yang kita ceritakan tadi kan, ada enggak momen yang buat dia hampir menyerah, atau yang jadi turning point tak ini? Kalau menyerah sama sekali tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dari kemarin tidak pernah terlintas untuk menyerah, karena saya pikir pun juga ya, alhamdulillah ini tuan-tuan kolaps misalnya ya, kita bicara misal, tapi karena saya punya ilmunya, artinya untuk membangun bisnis yang lain juga sudah bisa dibilang sudah shortcut, ada fundamental awalnya, jadi harusnya tidak sulit untuk memulai kembali gitu. Itu sih, harusnya tidak perlu berpikir untuk menyerah sih. Kalau istirahat, biasa istirahat. Oke.
ada nih ini tak plan tak untuk buka outlet atau ekspansi Ada. outlet kedua? Ada nih. Ya dari bulan 6 kemarin harusnya. Bulan 6 kemarin, cuman ternyata dapat hikmahnya di bulan 6 kemarin sempat viral dan rame. Ternyata itu saya bisa ambil pelajaran bahwasanya operasional dengan kondisi seperti ini itu tidak bisa untuk buka cabang karena masih banyak kebocoran di operasional, masih banyak bocor, masih banyak kendala. Bukan banyak, masih ada beberapa yang dimana sebenarnya bisa juga kalau mau paksa buka cabang, cuman kalau masih begini sistem operasional artinya kita menduplikasi masalah. Berarti mau dulu dibenahi gitu, kalau sudah aman baru. Ini maksudnya sejak 6 bulan atau sejak bulan 6? Jadi target kemarin di bulan 6. Oh, bulan 6. Dari outlet pertama yang sekarang tuh milestone apa saja yang paling berkesan untuk kita? Milestone apa saja yang paling berkesan untuk kita? Di mana ini? Tahun pertama atau overall? Dari outlet pertama. Milestone-nya. Ya kalau bicara milestone yang bisa terukur artinya kalau menurut saya secara revenue meningkat. Karena yang bisa diukur cuman angka. Pun juga kita mau evaluasi karyawan itu harus diangkakan. Itu menurut. Jadi maksudnya di peningkatan revenue, statistiknya meningkat. Nah, dari yang kita rasakan sejauh ini tuh Kak, perubahan paling apa yang paling signifikan dari tak merintis sampai di titik ini? Perubahan yang sapanya nih, sayangnya tontonan perubahannya. Ya peningkatan jumlah tim pasti, artinya adanya kondisi tim bertambah, artinya bisnis ini bertumbuh dan siap berkembang. Terus dari sisi tingkat beban kerja meningkat. Karena beban kerja meningkat artinya level kesulitannya bertambah. Ya ini berarti membuktikan bahwa data bisnisnya bertumbuh. Gitu. Karena kalau ada bisnis yang bertahun-tahun tapi karyawannya begitu-begitu terus, artinya perlu dievaluasi bagaimana ini kondisi bisnis. Apakah sudah bersyukur atau kufur? Ini loh Kak. Oke. Ustaz.
Sudah punya isi perut ya. Silakan. Sorry. Proses itu lalu Udah sebentar. Sembilan puluh tuh 92.500. Mandiri tuh hari. baca fokus ya baca kayak apa fokus isi baca Sampai bagus. ini jadi tiga kali pernah nanti aku sampai baca masa ya bukan jadi kredit 733 ya berapa ya 2.200 pas sekian itu tadi kita banyak sekali berarti 995. Sembilan ratus 97.500. Satu juta yang aku kirim kayaknya sampai 100.000 ji. Hah? Kau tipu kak? Cocok. Oke. Direkam video tadi. Ya, Direkam video itu cari ke sama tuan. rekam kita apa? Udah aku dengar Ki ya. Dan ada tuh kalau kita rekam. Susah ki foto-foto nih. Oke. Rekam juga. Iya. Boleh di. Halo guys. Oke. Kita kembali ya untuk perkembangan dan pencapaian kita. Nah, dari berdirinya nih Tuan Tuna, ada enggak pencapaian yang buat kita bangga secara personal di luar dari angka bisnis itu? Di luar dari Tuntun. Pencapaian di luar Tuntuna yang membuat Kak bangga. Di luar pencapaian tak selama di Tuan Tuna yang buat kita bangga. Di luar dari angka-angka statistiknya. Kalau saya pribadi lebih ke ini bangganya karena timnya bertambah. Artinya alhamdulillah Tuan Tuna masih bisa dipercaya sebagai jembatan pencarian rezekinya orang. Artinya kalau bisa digambarkan kayak ini kan rezeki dari langit kayak air terjun kan turunnya. Nah, Tuan Tuna ini dibuatnya air terjun dan Tuan Tuna ini memiliki banyak keran, gitu. Banyak keran-kerannya. Jadi setiap orang itu satu keran, jadi semakin banyak kerannya, berarti semakin banyak orangnya di dalam. Tapi mengalirnya kayak mengalir rezekinya kayak terjun. Namanya
analoginya menurutku. Oke, itu tadi ya. Sekarang kalau saya mau gali lagi kan sebenarnya kita sudah menyusun ini beberapa kayak core value dan lain-lain. Mungkin boleh diceritakan ini ya brand matters itu ada enggak pengalaman atau momen spesifik yang membuat kita yakin sama prinsip itu? Terkait core beliefnya mentor ya, saya bukan adaptasi dari tuan-tuan, memang saya ambil dari ini prinsip hidup bahwa menurutku pribadi semua orang itu penting. Karena semua orang penting, kita perlakukan orang lain seperti kita perlakukan diri kita sendiri. Kalau kita merasa diri tak penting, maka orang lain juga harus kita perlakukan sebagai selayaknya kita menganggap diri tak penting. Kan biasanya ada orang kayak mungkin dia melihat dari segi tolak ukur manusianya, kayak dari segi penghasilan mungkin atau segi pengetahuan dan lain. Kalau saya pribadi saya akan melihat orang lain seperti saya perlakukan diriku. Oke. Gitu. Nah, Dan semoga keterusan. oke. Itu akan kita tuangkan ke dalam budaya kamu. Ada enggak momen Masih ada 101 pertanyaan tadi ya? gimana nih? Oh, sekitar 101 lagi. Oke. Saya minum dulu deh. Oke, lanjut. Kedepannya ini rencana mau kita bawa ke arah mana? Ada enggak target atau mimpi besar yang mungkin belum ditahu sama orang-orang? Kalau ditanya visinya, ya saya maunya kalau visi ini ya, visi bisnisnya yang apa? Yang bisa diukur. Ya, saya tentunya mau ubah model bisnisnya jadi restoran. Gitu. Karena ya sudah jelas bahwa lebih banyak dampak restoran dibanding kondisi saat ini, dan lebih jelas terukurnya. Saya tidak mau bilang kayak saya mau berdampak ke orang banyak gitu, itu kan orang banyak kan tidak terukur gitu. Orang banyak itu berapa orang, terus dampaknya itu seperti apa. Saya mau kayak restoran, dan kalau saya restoran, kalau kita berbicara dampak, pasti lebih besar dampaknya daripada kondisi ini. Terus kalau ditanya juga visi ke dampak ke dalam, ke tim, saya maunya, saya berharap tentunya juga bisa istilahnya kayak turning point-nya orang-orang di dalam ya. Oh, ada nih budaya kerja yang bisa merubah perilakuku selama ini, ternyata salah Kak. Ini yang bagus. Jadi kayak proses bertumbuh dan berubahnya orang di dalam. Tapi saya lebih fokus ke prosesnya, bukan ke hasil. Berorientasi ke proses. Prosesnya saya mau bantu untuk itu menemukan titik baliknya orang. Entah itu titik baliknya di cara dia memandang orang lain, atau cara dia memaksimalkan potensi dirinya atau apa itu sebenarnya. Tapi ini masih dirancang supaya bisa jadi program kerja. Kalau jadi program kerja ada budaya bisa dipatenkan. Oh, ini culture-nya. Satu pertanyaan terakhir, mungkin ada satu pesan yang mau kita sampaikan
semisal nanti ada karyawan baru yang bergabung. Hmm? Selamat datang di rumah, di keluarga inti. Oke. Silahkan, aku sayang di semua. Oke. Ada harapan-harapan mungkin yang Harapan, ya harapannya semoga bisa bertumbuh di sini, bertumbuh, berubah. Pun juga nanti misalnya kita ditakdirkan tidak bisa sejodoh di pekerjaan ini selamanya, paling tidak setelah selesai di tuntunan itu membawa dampak ke orang lain gitu. Yang awalnya dituntun misalnya dia cuma sebagai staff outlet atau apa, paling tidak di tempat yang lain dia bisa meningkat jenjang karir atau selesai dari tuntunan bisa membuat keluarga baru, merintis organisasi baru, membuat bisnis baru. aku mungkin hanya itu saja yang Ada tisu tak? ya. Yang jatuh jatuh bebeku sama air mata aku. Oke, mungkin hanya itu saja yang mungkin bisa saya tanyakan. Kalau dari kami sendiri mungkin masih ada yang kita sampaikan. Sampaikan lebih ke tim, pesan untuk tim. Mungkin ini yang mau saya sampaikan apa? Tim dan orang lain juga sih. Tapi saya mau lebih tekan ke tim bahwa perbaiki niat tak di sini, perbaiki niat tak bekerja untuk siapa, karena apa, dan mau kemana. Terus untuk tim juga yang masih misalnya mengeluhkan soal take home pay-nya, saya cuma mau perbaiki mindset berpikirnya bahwasanya take home pay itu diterima sesuai sama kapasitas atau kualitas pekerja begitu sih kalau saya. Sama ya apa istilahnya, tidak ada yang prioritas, semuanya prioritas, tidak ada prioritas sendiri, semuanya demi kepentingan bersama. Keputusanku itu pasti akan begitu, kepentingan bersama. Saya tidak mau pentingkan satu, dua, atau satu pihak saja. Oke, Saya rasa sudah cukup. sip. Terima kasih banyak kepada Kak Abi atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal waktu.